memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Halo sahabat SDIT Al-Furqan TV. Halo sahabat SDIT Al-Furqan TV. Kembali lagi di acara The Story of Book. Kali ini saya akan menceritakan kisah 25 Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW edisi kedua. Di sini penulisnya adalah Putri Mokoginta dan diterbitkan oleh Media Tama Press. Langsung saja kita ke ceritanya. Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Mi'raj. Tidak lama setelah itu, beliau kembali lagi didera masalah yang sempat benar-benar menjatuhkan semangatnya. Pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Tahun itu dinamakan Amul Huzmi, tahun kesedihan. Keadaan beliau yang terpuruk itu menyebabkan penganiayaan terhadap pemeluk Islam semakin meningkat. Dakwah Nabi Muhammad pun semakin ditentang. Bahkan beliau dilempari bebatuan saat berdakwah hingga beliau seringkali terjatuh dan terluka. Namun pada saat itu kaum kafir Quraisy semakin menekan dan mengganggu kehidupan penduduk Mekah. Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Muhammad. Beliau menjalankan Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Pada tahun tersebut, Nabi Muhammad telah menjadi Rasul Allah selama 11 tahun. Isra berarti perjalanan dari Masjidil Haram atau Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Sedangkan Mi'raj berarti perjalanan menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menemukan Allah Subhanahu wa taala di Arsy. Pada saat itu, Nabi Muhammad juga menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Pada siang harinya, Nabi Muhammad SAW langsung mengabarkan kepada para pengikutnya, tetapi ditanggapi dengan beraneka ragam. Sebagian orang langsung beriman karena yakin pada kekuasaan Allah dan tidak ada yang mustahil baginya. Namun, ada orang yang masih lemah imannya, kemudian murtad dari keislamannya. Bahkan orang yang memang kafir memanfaatkan dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa beliau telah menjadi gila. Karena semakin berkembangnya
kaum muslim di Madinah, orang-orang kafir Quraisy menjadi semakin bimbang sehingga mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih kaum pemuda di setiap suku Quraisy dan melengkapi mereka dengan sebilah pedang. Pada suatu hari, para pemuda tersebut telah mengepung rumah. Namun, Nabi Muhammad yang mereka cari telah mengetahui rencana pembunuhan itu dan keluar mengetahui rencana pembunuhan tersebut dari rumah tanpa sepengetahuan mereka. Karena diburu oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Mereka terkelabuhi karena terdapat seekor laba-laba yang membuat sarang besar dan terdapat seekor burung merpati yang tidak mengeram, menandakan bahwa gua tersebut tidak berpenghuni. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, kaum muslimin di Madinah ternyata semakin kuat. Meskipun terus mendapat ronggongan dari kaum Yahudi yang bertempat tinggal di sana. Mereka berkembang, terjadi beberapa kali pertempuran hebat melawan kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah Perang Badar. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka menjadikan kaum muslimin dapat tumbuh menjadi kaum yang kuat dan terus menegakkan syariat Islam. Musuh yang telah dilawan oleh kaum muslimin diperolehkan untuk memperbaiki diri. Apabila ada tawanan yang tidak mampu tetapi pandai membaca, mereka diminta mengajarkan 10 anak sampai dapat membaca dan menulis. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah sangat merindukan Mekah dan berkeinginan untuk menjalankan umroh serta menziarahi keluarga di sana. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan kaum Quraisy, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka bahwa kehadiran umat Islam ke Mekah adalah untuk mengerjakan umroh. Pembicaraan itu menghasilkan kesepakatan yang dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu berisi perjanjian damai selama 10 tahun dan tidak boleh terjadi perperangan. Namun, pada tahun 8 Hijriah, orang-orang kafir Quraisy memerangi kaum Bani Khuzah yang merupakan bagian dari kaum muslimin. Hal ini melanggar perjanjian Hudaybiyah karena merasa tidak aman. Kaum muslimin melakukan serangan balasan dengan dukungan 10.000 tentara. Karena keadaan yang semakin memburuk, pemimpin kaum Quraisy Abu Sufyan menemui Rasulullah untuk menyatakan keimanan dan keislaman ke Abu Sufyan. Diikuti oleh hampir seluruh kaum Quraisy yang tersisa tanpa mendapatkan penentangan sedikit pun dari penduduk setempat. Pada saat itu pula mereka berkesempatan untuk menghancurkan semua berhala yang ada di sana dan yang ada di sekeliling Ka'bah. Sejak itu, padamlah permusuhan di antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Dengan penaklukan kota Mekah, agama Islam semakin berkembang ke seluruh
Semenanjung Arab. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji wida atau haji penghabisan di Mekah. Rasulullah pergi menuju Mekah bersama 100.000 orang pengikutnya. Ketika sampai di Bukit Arafah, beliau menyampaikan amanah yang ternyata merupakan ucapan terakhir dari beliau. 3 bulan setelah kembali dari kota Mekah, Rasulullah terserang demam tinggi sehingga tugas beliau diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun setelah mengalami sakit selama 13 hari. Beliau dimakamkan di kediaman istri beliau, Siti Aisyah. Dan sekian cerita dari kisah 25 Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Buku kedua. Halo teman-teman, saksikan terus The Story of Book di channel SDIT Al-Furqan Palembang setiap hari Selasa pukul 10.30. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.